Shalom Bapak Ibu terkasih. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah penutupan kegiatan Tapim kaum Bapak yang diselenggarakan di Klasis Lorina di Jemaat Sobawi dari tanggal 10 hingga 12 Mei 2023. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Sekung GKS, Bapak Pendeta Yakub Malobili STH MPD. Kita masuk dalam panggilan ibadah, kami jemput jemaat berdiri. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia sesuai kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia segala tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap dan yang berdenting. Haleluya. PKJ 2.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita ada dalam doa pribadi kita masing-masing. Pertolongan kita dalam ibadah penutupan rapat pimpinan Komisi Bapak Gereja Kristen Sumba saat ini ialah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Terimalah salam dari surga. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Persembahan pujian dari vokal grup Komper Lingkung 5 diberikan kesempatan.
Terima kasih untuk puji-pujian yang Tuhan memberkati. Sabda Tuhan yang menjadi nafas pembimbing untuk kita saat ini, kita akan membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-4. Demikian sabda Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita sambut dengan mengkidungkan kidung jemaat 400 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan untuk mengakui dan menyatakan penyesalan di hadirat-Nya. Sebagai Bapa, kerap kali kami tidak setia pada firman, tidak mengasihimu dengan sungguh. Kami seringkali lalai melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan di pundak kami. Terkadang kami mengerjakan panggilan kami dengan bersungut-sungut, tidak tulus, dan mencari banyak alasan untuk tidak melakukannya. Karena itu kasihnya Nyatakanlah kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Tahirkanlah, perbaharuilah, ampuni dan sucikanlah kami oleh kuasa darah Yesus, Tuhan yang tercurah di atas kayu salib bagi pengampunan dosa kami. Amin. Kita kidungkan bersama kidung jemaat 27 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
menyesali dosanya dan yang sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Dan inilah sabda Tuhan yang menjadi berita anugerah untuk kita sekalian yang kita baca di dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Pertama Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Kita menyanyikan NKB 3 ayat 1. Sabda Tuhan yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita yang baru kita akan jalani bersama dari surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca sabda Tuhan ini secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, membacakan ayat yang bernomor genap. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Janganlah kamu bapak-bapak, janganlah kamu kena marah kepada anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus
yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang pendeta, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Kita sambut sabda Tuhan ini dengan menyanyikan NKB 204 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, beberapa hari kami menyatu di rumah Tuhan yang kudus ini, membangkitkan kebersamaan kami sebagai komisi Bapa dan menggerakkan keluarga besar Jemaat Subawawi menjadi tuan dan nyonya rumah untuk gagasan yang mulia menghimpun seluruh pimpinan komisi Bapa se-Gereja Kristen Sumba. Kami akan mengakhiri perjumpaan di sini. Kebenaran firman-Mu kami perlukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayat 18 menjadi pilihan firman Tuhan yang diperdengarkan untuk ibadah penutupan rapat komisi Bapa hari ini. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 18. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem,
Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat langit keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amor, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu, bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah ayat-ayat suci Alkitab telah diperdengarkan buat kita semua. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan sabda Tuhan ini dan mau menaruhnya dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian,
khususnya komisi Bapak yang saya kasihi. Shalom. Shalom. Yosua merasa sudah tua. Dari muda dia sudah banyak mengalami Tuhan. Yosua sudah memiliki pengalaman iman dengan Tuhan dalam perjalanan antara dirinya dengan Musa dan antara dirinya dengan banyak orang Israel. Bahwa ternyata Tuhan itu tak pernah alpa dari hidupnya, dari hidup bangsa Israel yang dipimpinnya. Dan bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan bahwa Tuhan itu selalu hadir dan selalu memberi kelembutan, menunjukkan keperkasaannya, dan selalu memberi jalan keluar. Kita ingat cerita perjalanan bangsa Israel ketika bagi Israel tidak ada lagi jalan keluar selalu disediakan Tuhan. Dari sekian banyak pengalaman iman Yosua bersama Musa dan bangsa Israel, maka di masa tuanya Yosua memandang perlu penting sekali untuk menghimpun bangsa Israel. Baginya perlu sekali berdiam diri bersama bangsa Israel ini. Untuk apa? Untuk merenung, untuk berefleksi tentang Tuhan yang baik itu, tentang Tuhan yang benar itu, tentang Tuhan yang maha kuasa itu. Sambil sebagai leader, sebagai pemimpin, Yosua ingin mengecek, mengukur kadar rohani dari bangsa yang dipimpinnya, mengukur kadar rohani dari bangsa yang telah mengalami Tuhan. Dia berkeputusan perlu dihimpun. Tidak bisa dirinya sebagai leader ambil kesimpulan, mereka kan sudah alami Tuhan. Yakin saja mereka tidak mungkin pilih ilah lain, pasti mereka pilih Tuhan. Dari tempat duduknya disimpulkan tidak. Bagi Yosua, dia ingin mengajak rombongan bangsa Israel ini untuk face to face, ketemu muka dengan muka. Saya mau tahu, saya mau cek, kata Yosua, apakah bangsa Israel ini yang telah mengalami Tuhan itu tetap teguh kokoh beriman hanya kepada Tuhan, atau mereka punya keputusan lain, mendapat pengaruh lain. Sambil itu, ibu bapak sekalian, kita mendengarkan bacaan tadi Yosua 24, bahwa awalnya Yosua memberi gambaran umum dulu tentang perjalanan mereka, tentang Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, tentang keluputan yang Tuhan berikan, tentang keberpihakan Tuhan dalam seluruh kehidupan bangsa Israel, sampai tentang izin keluar bangsa Israel dari tanah Mesir setelah diplomasi Allah, diplomasi yang lama antara Musa dan Firaun, tentang luputnya rombongan Israel, dan tentang tenggelamnya prajurit Mesir itu juga disinggung oleh Yosua dalam kata-kata pendahuluannya yang kita baca dalam Yosua pasal 24. Tentang di tengah padang gurun dari tebing batu bisa ada air yang muncul, dan tentang tersedianya daging dan mana dalam perjalanan. Kemenangan demi kemenangan saat melawan bangsa-bangsa lain pun disinggung oleh Yosua. Untuk apa? Untuk lebih dahulu menjelaskan kepada bangsa Israel ini. Kita ingat Bapak Mama, dalam peristiwa Yosua 24 ini, yang keluar pertama dari bangsa Israel sudah Israel. Ini generasinya ini. Pasal 24 itu Yosua berhadapan dengan generasi kesekian dalam perjalanan yang 20 tahun lamanya itu. Perlu sekali mereview, mengingatkan ulang, memberi gambaran dulu
Sama juga kita di rumah tuh, listrik mati, sementara asik-asik nonton bola atau sinetron, jangan terus maki-maki pegawai PLN, jangan. Ingat, pegawai PLN juga sedang bertaruh nyawa sambung kabel. Mungkin di luar keberdayaan mereka dengan alam. Salah satu cara sebenarnya time yang bagus, waktu yang cukup untuk semua orang sisi rumah dalam kegelapan kasih diam semua HP. Karena sekarang ini orang mau bertempur antara kamar dan kamar dalam satu rumah pakai WA. Waktunya di sebelah itu bukan untuk tetangga saja, ajar anak-anak kesempatan itu kamu pakai WA, kamu pakai lah namanya berbunga mau mana lo kamu dalam keadaan begitu. Jangan terus semua ruangan tidak urus lampu karena HP ada menyala semua. Sambil maki-maki PLN, tidak boleh. Yosua juga menyinggung sampai akhirnya mereka tiba di tanah terjanji, tanah Kanaan itu. Setianya Yosua, setianya bangsa Israel untuk tiba di tanah Kanaan, berusaha. Setianya kita buang diri di ladang Tuhan di komisi Bapa. Cari apa? Cari surga, cari Kanaan itu. Karena gereja bukan tempat cari nama. Sudah ada nama masing-masing. Muka itu sudah ada punya masing-masing. Hanya tinggi badan yang berbeda. Dari semua yang ada kan saya yang pendek. Yosua memberi pengantar, sekedar mengingatkan bangsa Israel tentang pertolongan Tuhan. Sekali lagi tentang kebaikan Tuhan yang telah dirasakan, telah dilihat, dan yang telah dialami bersama. Bagi Yosua, tentang Tuhan itu bukan sekedar cerita orang yang dialami oleh bangsa Israel, tidak. Mereka ini mengalami langsung. Bukan kata orang, sama dengan para murid. Mereka adalah kelompok yang berbahagia karena melihat, merasakan makan bareng Yesus, jalan bareng Yesus, hidup dengan Yesus, jalan-jalan dengan Yesus. Kita ini kelompok orang percaya karena mendengar kesaksian Alkitab. Yosua lalu akhirnya memberi pilihan kepada bangsa Israel. Kepada siapa kamu menyembah? Ini Yosua mau bilang sama orang, melawan lupa. Jangan kamu terus lupa, Tuhan mau baik. Sekarang saya tanya, jangan terus mereka jawab, kamu nanya, bertanya-tanya. Boleh. Ke gereja iman masing-masing, ketika serah, tidak boleh. Leader, pemimpin, kepala keluarga, apa, suami, tegas dong. Harus tegas. Arisan saja ada aturannya. Masa di rumah kita ada aturannya? Orang terus jadikan rumah kayak hotel, datang pergi tidak ada shalom. Shalom biasa-biasa saja dalam putar Bibli shalom. Tidak usah. Sama-sama saja shalom. Biasa-biasa saja. Jadi Yosua mau mengajari kita sebagai pemimpin. Inilah kepemimpinan ya. Sebagai papa, sebagai kepala keluarga harus jelas sikapnya, terutama soal di sekitar iman. Pilihan politik dalam satu rumah boleh beda, tapi pilihan tentang iman, tentang rohani tidak boleh beda. Baru 2 kali dapat jadwal PAR, dapat jadwal PKS sudah ngomel-ngomel. Bersyukurlah, masih ada orang lain yang dapat jadwal. Karena kelupaan, kita dobat bersyukur aja. Ngobrolnya kenapa? Persembahan rumah biasa. Masak lagi sebentar, kan tidak harus. Hukum persembahan adalah niat, bukan banyaknya. Tulus tidak. Hukum persembahan, hukum tentang pokok persembahan. Tapi yang benar saja. Masa pegawai negeri persembahan PKS-nya dari tahun 1900 Rp5.000 sampai tahun 2020. Kalau petani benar saja. Ibu bapak semua yang saya kasihi,
Yesus tetap menjadi pilihan Yosua, dan itu dia nyatakan. Dia tidak bisa bilang begini, "Lu kan tahu saya pemimpin, lu pasti sudah bahasa muda saya sudah ngerti bahwa saya kan pasti pilih Tuhan Allah." Tidak, dia nyatakan, ngomong, bicara. Tidak bisa diam-diam saja terus yakin bahwa orang berkesimpulan baik tentang kita. Tidak, dia nyatakan, dia tidak diam. Sikap tegas dari prinsip iman Yosua, ia nyatakan. Dia perdengarkan, tetapi aku, katanya, dan seisi rumahku, dia bertanggung jawab. Seisi rumahnya, kami menyembah kepada Allah. Tetap, apapun soalnya, bagaimanapun sikonnya, jangan dikit-dikit dukun, sakit sedikit dukun, sakit sedikit dukun. Menunggu kastur dia obatin orang kode, boleh kalau orang ngomong, ambil lagi orang terus lupa doa, lupa rumah sakit umum daerah, lupa minum obat, taruh semua di bawah bantal. Istri tanya, sudah jauh. Ibu bapak semua, Israel juga tidak mau kalah. Mereka jawab, kami juga. Siap saksi, siap. Dan Yosua ingatkan para bangsa Israel, jangan main-main tentang Tuhan. Kamu sudah waktu bahwa kamu juga tetap sembah Tuhan. Kalau begitu, ingat janji. Kita ini orang Kristen banyak janji. Mulai nikah janji, janji Natal janjinya. Ada janji dari nikah. Waktu baptis anak kecil itu, yang bertahun-tahun kita minta Tuhan kasih anak sama kita. Lalu kita masih hidup, saksikan lagi anak itu berdiri sendiri. Ada saksi janji lagi. Sampai kita hidup penuh dengan janji di gereja. Walaupun saat habis ini hilang dari gereja, tunggu PMK berdatang. Saudara-saudara yang saya kasih, ada banyak sekali sosok, ada banyak sekali figur, tokoh dalam Alkitab yang berjenis kelamin laki-laki, yang memiliki teladan iman. Kebetulan rapimu Komisi Bapak ini. Salah satunya dari sekian banyak tokoh laki-laki itu adalah Yosua. Yosua adalah laki-laki. Selain sebagai pemimpin atau Allah, ke gereja iman masing-masing, jadi terserah, tidak boleh. Leader, pemimpin, kepala keluarga, papa, suami, tegas dong. Harus tegas. Arisan saja ada aturannya. Masa di rumah kita ada aturannya? Orang terus jadikan rumah kayak hotel, datang pergi tidak ada shalom. Shalom biasa-biasa saja dalam putar Bibli, shalom. Tidak usah, sama-sama shalom. Biasa-biasa saja. Jadi Yosua mau mengajari kita sebagai pemimpin. Ini rapat pimpinan ya. Sebagai papa, sebagai kepala keluarga, harus jelas sikapnya, terutama soal di sekitar iman. Pilihan politik dalam satu rumah boleh beda, tapi pilihan tentang iman, tentang rohani tidak boleh beda. Baru 2 kali double dapat jadwal PAR, dapat jadwal PKS, sudah ngomel-ngomel. Bersyukurlah, masih ada orang lain yang dapat jadwal. Karena kelupaan, kita double, bersyukur aja. Ngobrolnya kenapa? Persembahan rumah kakek. Masak lagi sebentar, kan tidak harus. Hukum persembahan adalah niat, bukan banyaknya. Tulus tidak. Hukum persembahan, hukum tentang pokok persembahan. Tapi yang benar saja. Masa pegawai negeri persembahan PKS-nya dari tahun 1900 Rp5.000 sampai tahun 2020. Kalau petani benar saja. Ibu bapak semua yang saya kasihi, Yesus tetap menjadi pilihan Yosua. Dan itu dia nyatakan. Dia tidak bisa bilang begini,
Dia kan tahu saya pemimpin, dan pasti sudah bahasa muda saya sudah ngerti bahwa saya kan pasti pilih Tuhan Allah. Tidak, dia nyatakan, ngomong, bicara. Tidak bisa diam-diam saja terus yakin bahwa orang berkesimpulan baik tentang kita. Tidak, dia nyatakan, dia tidak diam. Sikap tegas dari prinsip iman Yosua, ia nyatakan. Dia perdengarkan, tetapi aku, katanya, dan seisi rumahku, dia bertanggung jawab. Seisi rumahnya, kami menyembah kepada Allah. Tetap, apapun soalnya, bagaimanapun sikonnya, jangan dikit-dikit dukun, sakit sedikit dukun, sakit sedikit dukun. Belum kasih turun diobatin orang kode, belum orang ngomong, teman lagi orang terus lupa doa, lupa rumah sakit umum daerah, lupa minum obat, taruh semua di bawah bantal. Istri tanya, sudah jauh. Ibu bapak semua, Israel juga tidak mau kalah. Mereka jawab, kami juga. Siap saksi. Siap. Dan Yosua ingatkan para bangsa Israel, jangan main-main tentang Tuhan. Kamu sejauh itu bahwa kamu juga tetap sembah Tuhan. Kalau begitu, ingat janji. Kita ini orang Kristen banyak janji. Mulai nikah janji. Janji atau janjinya. Ada janji dari nikah. Waktu baptis anak kecil itu, yang bertahun-tahun kita minta Tuhan kasih anak sama kita. Lalu kita masih hidup, saksikan lagi anak itu berdiri sendiri. Ada saksi janji lagi. Sampai kita hidup penuh dengan janji di gereja. Walaupun saat habis ini hilang dari gereja, tunggu PMK berdatang. Saudara-saudara yang saya kasih, ada banyak sekali sosok. Ada banyak kali figur tokoh dalam Alkitab yang berjenis kelamin laki-laki yang memiliki teladan iman. Kebetulan Rapi Komisi Bapak ini. Salah satunya dari sekian banyak tokoh laki-laki itu adalah Yosua. Yosua adalah laki-laki. Selain sebagai pemimpin, ilah-ilah lain atau Tuhan Allah. Lalu sambil itu, Yosua pasal 4, Yosua memberi pengakuan imannya, menyatakan tegas. Sekarang Yosua bilang, sekarang kamu harus jawab. Yosua merasa dia tidak boleh sukses untuk urusan satu sumpah. Terus tidak ada waktu untuk orang di rumah yang diserahkan Tuhan bagi dia untuk dia urus. Karena itu dia boleh urus orang Israel, tapi dia pasti urus orang dalam rumah, sisi rumahnya. Karena dia sudah urus, makanya muncul ketegasan iman saya dan seisi rumahku. Itu pendapat muncul karena dia telah menyelesaikan urusan perkara rohani di rumahnya. Berapa banyak laki-laki kepala keluarga yang boleh sukses untuk urus orang banyak, terus gagal ketika kembali ke domestik, wilayah dalam internal. Justru keberhasilan dalam keluarga dan rumah tangga adalah teladan dan energi positif bagi Yosua saat dia bertanggung jawab mengurus banyak orang. Dia dapatkan energi. Pertama-tama tentu dari Tuhan. Kedua, suasana rumah itu dapat memberi energi positif kepada papa mama, kepada anak ketika dia keluar dari rumah. Dan dunia boleh canggih, dunia boleh tawarkan apapun, tapi karena dari rumah itu baik, rohaninya baik, dia tetap punya prinsip iman. Kalau semua orang cerita tentang rumah tangganya di Facebook, di media sosial, dia tidak. Karena bagi dia di situ tidak jalan keluar. Dia punya ketegasan, privasi. Masalah kamu pilih sama siapa? Ilah, kamu pendeta berubah lama sekali kamu pulang katanya.
coba dia masak, jemur, ngepel. Karena itu kita harus ngomong lagi di ibadah komisi Bapak pas dan jemaat kita pulang, bahwa kepala keluarga kita dipesankan belajar dari Yesus. Tidak perlu terus senyum, senang, gembira. Ada nama 2 orang 1 hari untuk jaga rumah. Kenapa? Andai kata seluruh majelis yang kakak, andai kata seluruh pemimpin dan pengurus komisi Bapak yang adalah kakak memerintah, wajib hukumnya seisi rumah yang saya kasih makan ini, yang perasa otak ini pikir makan minum, harus di gereja. Tidak cukup gereja kita Bapak Ibu, amin? Tidak cukup gereja. Tapi karena macam banyak di antara kita kakak yang mau pikir-pikir sudah urusan iman kan terserah, ini repot. Ya begitu Pak. 6 bulan saya keliling semua ibu bapak semua. 80% GKS isinya perempuan. Apakah karena itu UKB perempuan, UKDB perempuan, ketua sinode GBIT perempuan, ketua sinode GKS perempuan, ini Kapolsek Tiar perempuan, saya tidak tahu. Karena apa? Kita belum belajar mengalami Tuhan yang baik itu. Lalu kita Pujilah Dia sesuai kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia segala tiupan. kami dua ketemu ini susah. Disahkan mati yang dikuburkan turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga bangkit pula dari dalam kami naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam hidup dan kerjamu. Biarlah hari demi hari perubahan yang baik terus terjadi dalam hidup kita, sehingga kehadiran kita juga turut berdampak bagi keluarga kita, bahkan orang-orang di sekitar kita. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita menutup ibadah kita, Ibu dan Bapak semua, NKP nomor 188 bait 1 dan 3 sambil saling bersalaman. 188 NKP nomor 188 tiap langkahku